Kedua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta telah duduk bersama pada Selasa 3 Januari 2023 setelah 11 tahun tidak saling bertemu. Sri Susuhunan Pakubuwono XIII telah menerima perwakilan Lembaga Dewan Adat atau LDA GKR Wandansari Kusmurtiah atau yang akrab disapa Gusti Mung. Selain itu, kedua kubu juga menghadiri undangan makan siang dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Rabu 4 Januari 2023 di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah. Selama 6 tahun ditutup karena dampak adanya konflik internal, kondisi Keraton Solo tampak tak terurus. Ketua Lembaga Dewan Adat Gusti Mung menjelaskan gerakan resik-resik sebagai persiapan keraton yang mulai membuka kembali Museum Keraton yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Gusti Mung mengakui bahwa setelah sekian lama ditutup untuk umum, kondisi keraton memang memilukan. Debu-debu yang menempel pada barang-barang di sana ketebalannya mencapai 5 cm. Tanamannya tampak kering kerontang serta cacat tembok yang banyak mengelupas. Beberapa bagian dari bangunan keraton dalam kondisi yang rusak. Atap bangunannya kotor, bahkan sampai ada tumbuhan merambat yang tumbuh di sana. Kondisi keraton yang memprihatinkan memunculkan gerakan Save Keraton yang merupakan gerakan kepedulian dengan anggota masyarakat umum untuk bersama-sama membantu membersihkan area Keraton Surakarta. Sejumlah relawan dari berbagai daerah dengan sukarela datang ke Keraton Solo untuk ikut membersihkan tempat tersebut. Pihak Keraton Solo pun menyampaikan terima kasih atas kepedulian masyarakat untuk ikut merasa memiliki Keraton Solo dalam gerakan Save Keraton. Ini sebenarnya kegiatan yang berlanjut dari Save Keraton yang pertama dulu, kedua ini periode ketiga sebenarnya gitu. Nah, kami memang mengajak para pecinta budaya untuk bersama-sama lah, karena ini sebenarnya kan satu sisi kekayaan bangsa, sisi lain adalah bukti sejarah tapak perjalanan peradaban manusia Jawa gitu. Jadi kalau kemudian kita tidak uri-uri, nanti yang kehilangan begitu banyak yang merasa memiliki. Jadi harus kita ajak, kita libatkan siapapun itu. Kita tidak membeda-bedakan strata, tapi setiap manusia Jawa, bahkan di luar orang Jawa pun yang cinta kebudayaan Jawa kita ajak. Karena kita punya komunitas di seluruh dunia. Hari ini yang datang, ini teman-teman juga ada, Sentono kami juga ada. Tapi yang dari luar, yang sekarang sudah mulai kemudian, oh ini sudah, ayo sama-sama lagi gitu. Sudah geliatnya sudah ada. Itu oleh karena itu momen ini harus kita gunakan untuk sekali lagi bersama-sama mengajak seluruh elemen keluarga besar, elemen orang Indonesia, elemen masyarakat dunia yang cinta kepada kebudayaan Jawa untuk nguri-nguri, melestarikan, syukur-syukur kalau mampu mengembangkan kan gitu. Tapi minimal kita lestarikan dulu yang ada, dan mudah-mudahan setelah ini nggak ada sekat-sekat lagi lah. Wong ini dibuka juga istilahnya membuat kenyamanan gitu, jangan lagi kemudian ditutup-tutup. Kalau perlu ya malah mereka kita beritahu kerusakannya seperti apa, agar ada keinginan untuk bersama-sama, ayo kita benahi. Sekali lagi ini untuk bukti kekayaan sejarah peradaban Jawa, bagian dari kekayaan budaya nasional dan bagian dari kebudayaan bangsa. Namanya koken. Koken sebenarnya dari bahasa Belanda dulu ya, tapi orang Jawa menyebut koken. Ini tempat masak. Ya. Dulu waktu rusak berat, saya yang kebetulan kebagian renovasi, saat itu sudah jadi rapi, dan ya yang istilahnya cara masak yang kunonya kita pertahankan pakai tungku, tapi juga kita siapkan yang energi yang terbaru waktu itu sudah pakai gas gitu di sini. Jadi kita ini kan
yang namanya kebudayaan itu sesuatu yang berkembang terus di dalam peradaban kita. Yang lama kita tetap pelihara, pakai kayu, pakai tungku, tapi menuju ke modern juga kita harus sadar diri gitu. Makanya waktu itu kita sudah pakai gas. Mungkin nanti ke depan sudah harus juga berpikir tentang solar cell gitu ya. Jadi biar kita ini orang Jawa itu juga berkembang terus loh, peradabannya harus maju dan jangan mundur gitu, maju ke depan. Ya, tentu yang pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sekarang sudah ikut, yang kemarin sudah ikut, atau bahkan yang pertama sudah ikut. Dan tentu saja yang penting, yang belum ikut, ayo bersama-sama kita lakukan ini bukan untuk saya, bukan untuk siapa, tapi untuk kita semua, untuk warga bangsa, untuk peradaban kita. Seperti itu. Terima kasih. Ya, awalnya sih saya tuh prihatin ya dengan konflik keraton yang selama ini keraton ditutup selama 6 tahun, hampir 6 tahun. Saya itu seperti tergugah lah untuk bergabung dengan relawan ini, dan sudah lama sih sebenarnya saya itu menantikan adanya ini untuk bisa tahu keadaan keraton itu gimana. Dan ternyata setelah kemarin alhamdulillah keraton bisa dibuka, dan di Instagram lihat postingan ada chef keraton, ikut. Saya sudah ikut beberapa rangkaian. Yang pertama dulu, saya sebagai volunteer di kirab hari ulang tahun Paguyuban Kawula Kraton Surakarta. Dan yang kedua, kemarin saya juga ikut yang chef keraton, yang bersih-bersih. Ini yang kali ketiga, bersih-bersih. Bersih-bersih area ini adalah dapurnya keraton. Bisa dikatakan dapurnya keraton. Dan area magangan, itu buat magang para abdi dalem. Harapan saya untuk Keraton Solo, semoga Keraton Solo kembali jaya dan kembali bersinar sebagai penerus dinasti Mataram Islam, dan berkeinginan agar daerah istimewa Surakarta dikembalikan statusnya. Alhamdulillah kita hari ini, hari pertama kita buka museum setelah ditutup kemarin sekian lama. Terus kemarin kita mengadakan bersih-bersih dengan tenaga relawan yang terima kasih juga untuk tenaga relawan yang sudah mau dan sudah bersedia untuk ikut bersih-bersih keraton, terutama yang kemarin itu bersih-bersih museum. Akhirnya hari ini kita bisa buka museumnya. Ya, untuk sekarang kita pelan-pelan memperbaiki yang kekurangan-kekurangan museum. Jadi dengan manajemen yang baru. Jadi insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik nanti ke depannya. Begitu. Tentunya sih kalau dengan adanya program Save Keraton ini tentunya juga mengajak masyarakat, terutama anak-anak muda sebagai edukasi, dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, peduli dengan menjaga cagar budaya. Karena kan museum ini atau keraton ini kan juga sudah termasuk dalam cagar budaya yang harus kita jaga bersama, tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau dilihat dari kacamata saya, melihat sekarang ini zamannya milenial itu kok sepertinya anak-anak muda sekarang sepertinya sudah jauh dari melihat ke budaya. Jadi mumpung kita manfaatkan era digital ini, ya kita ikut juga memperkenalkan
dan mengedukasi melalui digital, ya misalnya dengan cara memperkenalkan isi keraton, membuat program-program yang kira-kira relawan mau ikut bergabung atau anak-anak muda yang kira-kira ingin mengetahui budaya dan mempelajari budaya itu. Alhamdulillah dengan adanya kemarin dari pihaknya Gusti Mong dengan Sinuwun sudah adanya kesepakatan bahwa kita akan menyudahi yang menurut masyarakat itu suatu konflik. Akhirnya kita sama-sama menjaga dan melestarikan keraton. Jadi oleh karenanya itu kemarin sempat kita di penutupan itu sambil kita bersih-bersih juga, makanya kemarin sempat ada program masuknya dari arah pintu Kamandungan sambil kita bersih-bersih yang museum ini. Baru hari ini kita bisa buka gitu. Ya mudah-mudahan akan lebih maju lagi, lebih transparan lagi. Kalau kemarin-kemarin kan sempat dipegangnya sama yang sepuh-sepuh, jadi mungkin caranya sekarang kita melibatkan anak muda yang mungkin kita terbuka untuk masukan-masukan yang kira-kira mereka punya ide. Oh, museum ini mau diapain, monggo silahkan. Kalau mau ikut bergabung memberi ide, itu yang sedang kita jalankan programnya. Kalau yang megang anak muda kan mungkin siapa tahu lebih bisa masuk edukasinya gitu. Saya berharap mudah-mudahan sih masyarakat dengan adanya dibukanya museum ini dan yang sudah berkunjung ke sini itu memberi informasi kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya bahwa Museum Keraton sudah dibuka dan juga terbuka untuk masukan-masukan yang kira-kira positif yang bisa membangun museum. Gitu. Jadi mohon buat pengunjung-pengunjung kalau seandainya bisa memberi informasi kepada saudara-saudara dan teman, silahkan di-share atau kita di-tag. Biasanya kalau pada foto-foto itu kita di-tag di Save Keraton atau Keraton Surakarta, IG kita. Monggo. Pasca dua kubu Keraton Solo bersepakat nyawiji di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Rabu 4 Januari 2023 lalu, akhirnya Museum Keraton Solo dibuka kembali pada Sabtu 7 Januari 2023. Pembukaan wisata dibuka kembali setelah dua pihak yang terlibat konflik internal akhirnya berdamai. Gusti Raden Ayu atau GRAY Devi Leliana Dewi yang berwenang sebagai pengelola Museum Keraton Solo mengatakan, pembukaan kembali museum agar masyarakat bisa kembali menikmati warisan budaya dari leluhur. Gusti Devi menjelaskan bahwa saat ini pembukaan Museum Keraton masih bertahap, sembari keraton berbenah mempercantik diri setelah sempat ditutup karena adanya konflik. Diharapkan pembukaan kembali Museum Keraton Solo bisa jadi obat bagi masyarakat yang ingin melihat kemegahan dan keindahan Keraton Surakarta serta belajar tentang warisan budaya. Nggak sengaja sih sebenarnya, Mas. Jadi kita kemarin itu kesini rencananya emang pengen nyekar bapak ibu saya, karena emang udah lama banget gara-gara COVID kan, Mbak Devi. Terus udah gitu, ya udah sekalian kan udah lama juga cucu-cucunya nggak nyekar, ya udah kita nyekar. Terus udah gitu, saya bilang sekalian ya ke keraton, belum pada inget lagi pasti kan, karena yang terakhir udah lama banget, ayo ke keraton gitu kan. Tadinya mau kemarin, cuman kemarin yang ada jangan hari ini deh, saya bilang jangan hari Jumat. Jumat tuh suka ribet, nanti yang sholat Jumat lah, inilah itu segala macam, udah Sabtu aja, karena besok kita mau pulang. Ya udah Sabtu, nah terus udah nih beres-beres, ayo ke keraton dulu, habis itu ntar baru makan, saya bilang gitu. Ya udah, jadi nggak kepikiran kalau emang tutup atau gimana segala macam. Pas tadi baca,
hari Jumat libur, untung nggak kemarin, mikirnya gitu sih. Iya, hari ini hari pertama kita buka setelah sekian lama tutup kan. Terus Alhamdulillah. Ya makanya alhamdulillah. Tapi ngelihat pengunjungnya ternyata lumayan ya kan. Jadi kalau kata anak milenial sekarang, it's a good sign. Iya kan, it's a good sign. It's true. Iya kan, bener. Kayak kemarin nyekar kan ke Pasarian Ageng Manang. Iya. Nah, terus udah gitu naik ke atas tuh ke tempatnya yang sosro. Terus udah gitu katanya kunciannya, Den Ayu mau pakai dupa, boleh kan? Pas diambilin dupa ada 3, wah ini bagus nih udah tinggal 3, tinggal sisa 3, kan memang senangnya yang ganjil katanya gitu. Ya udah sekarang berdoa buat yang sosro katanya gitu. Terus dibacain semua segala macam. Nah terus kalau hari Jumat katanya itu, kalau hari Jumat itu biasanya leluhur pada datang, pada ngeliat nih, bukan cuma tahu. Biasanya kalau di luar hari Jumat mesti nyebutin lo Sinten yang datang gini gitu. Tapi kalau enggak orangnya tuh bisa lihat meskipun udah nggak ada katanya gitu. Oh iya alhamdulillah gitu lagi, paling enggak yang ada ngelihat cucu-cucu cicit-cicitnya datang gitu kan, nyekar. Jadi ya semuanya nggak ada yang kebetulan. Semua nggak ada yang sebelah kebetulan. Itu sudah ada jalannya. Kersaning Gusti Allah. Ya kan? Betul. Benar Mbak Devi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.